Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan dari banyak kenikmatan, baik kenikmatan yang dirasakan oleh badan maupun kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh hati. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada satupun kenikmatan baik yang ada di badan maupun di hati manusia melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun yang ada pada diri kalian min ni'matin, dari nikmat, disebutkan dalam bentuk nakirah, apapun nikmatnya, faminallah, maka semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyerah, tak pernah mundur sedikit pun dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dimulai dari malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Syarhus Sunnah. Syarah artinya penjelasan, As-Sunnah tentang sunnah. Kita akan bahas nanti apa maksud dari kalimat As-Sunnah. Yang mana kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ismail ibn Yahya ibn Ismail Al-Muzani rahimahullah, dan beliau dikenal dengan Al-Imam Al-Muzani. Sebelum kita masuk risalah yang beliau tulis, kita bahas sedikit terjemah atau biografi dari beliau. Adapun nama beliau adalah Ismail ibn Yahya ibn Ismail, kunyahnya Abu Ibrahim, Al-Misri Al-Muzani Asy-Syafi'i. Al-Misri, yakni beliau berasal dari negeri Mesir. Al-Muzani, Muzani ini nisbah kepada sebuah qabilah. Nama qabilahnya Muzainah. Yang mana qabilah Muzainah ini sebuah qabilah yang masyhurah, qabilah yang terkenal. Kalau ditarik ke atas silsilah qabilah ini, bertemu ke kakek buyutnya Nabi yang bernama Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, dan Adnan min dzurriyyati Ismail, dan Adnan dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Adapun Asy-Syafi'i, karena beliau bermazhab Syafi'iyah, bahkan bukan hanya bermadhab,
beliau adalah murid langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Akan nanti dibahas siapa saja guru beliau dan siapa saja murid dari Imam Al-Muzani. Beliau lahir di tahun 175 Hijriah di Mesir. Dan beliau wafat tahun 264 Hijriah. Sehingga umur beliau di sini sekitar kurang lebih 89 tahun. Dan beliau rahimahullah hidup di masa Daulah Abbasiyah. Sepeninggal dari khalifah yang 4, maka muncul 2 kabilah atau 2 daulah yang masyhur. Pertama, Daulah Umayyah. Hanya saja Daulah Umayyah mendekati tahun 130 Hijriah terjadi keruntuhan. Kemudian baru berdiri setelahnya Daulah Abbasiyah. Dan Daulah Abbasiyah disebutkan oleh para ulama adalah masa-masa kejayaan para ulama. Muncul ulama-ulama besar itu di masa Daulah Abbasiyah. Dan demikian juga muncul fitnah-fitnah besar. Munculnya firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam banyak muncul di Daulah Abbasiyah. Dan di masa kehidupan dari Al-Imam Al-Muzani, beliau mendapati 11 khalifah Daulah Abbasiyah. Beliau mendapati masa Harun Ar-Rasyid yang terkenal rahimahullah. Dan beliau mendapati masa di mana Imam Ahmad rahimahullah diuji dengan ujian dikarenakan muncul 3 khalifah yang berada di atas pemahaman Mu'tazilah. Sebuah pemahaman yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka ditangkap, dipenjara, dan disiksa. Al-Imam Al-Muzani mendapati masa kekhilafan. Maka ini terkait dengan lahir dan wafatnya Al-Imam Al-Muzani. Dan beliau rahimahullah memiliki beberapa orang guru. Yang paling terkenalnya guru beliau adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau berguru langsung dengan Imam Asy-Syafi'i. Dan orang yang membuat Al-Imam Al-Muzani tertarik belajar fikih adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata kepada beliau yang membuat arah kiblat beliau lebih condong kepada ilmu fikih. Kata Imam Asy-Syafi'i, inginkah aku tunjukkan kepadamu sebuah ilmu apabila engkau benar, engkau mendapatkan pahala, dan apabila engkau salah, engkau tidak berdosa. Jadi kalau benar dapat pahala, tapi kalau salah engkau tidak berdosa. Maka Imam Al-Muzani berkata, ilmu apa itu? Kata Imam Asy-Syafi'i, al-fiqh, ilmu fikih. Kenapa demikian? Karena dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan ijtihad seorang imam. Dan ijtihad seorang imam masuk ke dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, idza jtahadal hakim, kalau seorang hakim berijtihad menyimpulkan hukum, apabila dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala ijtihad dan pahala kebenarannya. Apabila dia salah, dia mendapatkan 1 pahala. Sehingga ketika salah dia tidak berdosa. Jadi dia mendapatkan pahala ijtihad, tidak mendapatkan pahala ijtihad yang benar. Maka ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i kepada Al-Imam Al-Muzani. Bahkan Imam Asy-Syafi'i berkata, Al-Muzaniyu nasiru madhhabi. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala dan juga As-Subki dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani nasiru madhhabi, adalah penolong madhabku. Kita akan sebutkan nanti sebuah kitab yang
terkenal karya Al-Imam Al-Muzani yang dengannya beliau mengumpulkan dari ilmu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian di antara guru beliau yang lain yang juga terkenal adalah Nu'aim ibn Hammad. Nu'aim bin Hammad rahimahullah, ini juga salah satu dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian beliau juga memiliki beberapa orang murid. Di antara murid beliau yang terkenalnya, yang pertama adalah Imam Ibnu Khuzaimah. Kalau pernah baca kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, beliau adalah salah satu dari muridnya Al-Imam Al-Muzani. Bahkan Al-Imam Al-Muzani memuji Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Khuzaimah lebih faqih terhadap ilmu hadis dibanding diriku. Imam Ibnu Khuzaimah memiliki gelar Imamul A'immah, imamnya para imam. Kemudian di antara murid beliau yang terkenal adalah Imam At-Tahawi rahimahullah. Lebih dikenal dengan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi punya kitab risalah akidah juga, dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kalau pernah dengar. Itu karyanya Al-Imam At-Tahawi, murid dari Al-Imam Al-Muzani. Maka ini di antara guru dan murid Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kemudian apa sebab Al-Imam Al-Muzani menuliskan risalah ini? Kenapa beliau menulis? Apakah datang dari keinginan beliau sendiri? Atau ada sesuatu yang menjadi penyebab beliau menulis risalah? Disebutkan di dalam riwayat terkait dengan risalah ini, sebab Al-Imam Al-Muzani menulis kitab ini dikarenakan beliau tertuduh memiliki penyimpangan di dalam akidah. Imam Al-Muzani tertuduh memiliki penyimpangan dalam akidah. Ini ujian yang beliau hadapi. Karena di masa-masa itu banyak para imam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari berita-berita yang tersebar, berita-berita yang diada-adakan, fitnah dan seterusnya, baik melalui tangan penguasa. Al-Imam Al-Muzani tersebar berita, beliau terjatuh dalam penyimpangan akidah. Apa itu penyimpangannya? Beliau tertuduh memiliki pemahaman Al-Waqifah. Al-Waqifah ini sebuah kelompok atau firqah yang tidak mempunyai sikap tentang Al-Quran. Yang tidak memiliki sikap tentang Al-Quran. Terkait dengan akidah terhadap Al-Quran, ada 3 firqah, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Kelompok yang kedua, kelompok Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran makhluk, laisa bikalamillah. Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Karena mereka meyakini Allah tidak punya sifat kalam. Allah tidak berbicara. Sehingga Al-Quran itu bukan kalam Allah, kata mereka. Tapi ciptaan Allah, bukan kalam. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga namanya Al-Waqifah. Inilah yang dituduhkan pada Imam Al-Muzani. Apa itu? Jadi sebuah kelompok yang tidak punya sikap. Tidak mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak pula mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Tidak di barisan Ahlus Sunnah, tidak di barisan Mu'tazilah, tapi Waqifah, berdiam diri, tak ada sikap. Maka Imam Al-Muzani tertuduh dengan pemahaman ini. Sehingga beliau menuliskan risalah ini dalam rangka menjelaskan akidah beliau terhadap Al-Quran dan yang lainnya. Sehingga risalah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani ini terfokuskan nanti pembahasan kita pada pembahasan usul akidah Ahlus Sunnah. Pondasi-pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini sedikit ringkas biografi dan latar belakang penulisan kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani rahimahullah. Bapak Ibu sekalian para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita masuk penjelasan terkait dengan judul kitab. Kitab ini berjudul Syarhu As-Sunnah. Syarhu artinya penjelasan. Adapun as-sunnah, apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa memiliki dua makna. Makna yang pertama dari sunnah adalah at-tariqah. Artinya jalan atau metode. Kemudian makna sunnah yang kedua adalah as-sirah. Ini makna secara bahasa. Sirah maknanya riwayat atau perjalanan. Adapun secara istilah, sunnah memiliki beberapa makna. Tergantung fan ilmu yang dia berada di atasnya. Kalau kita bicara tentang ilmu hadis, makna sunnah adalah ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin wa khuluqiyatin. Dalam ilmu hadis, makna sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Baik ucapan beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau atau sifat beliau, baik sifat akhlak maupun sifat fisik. Ini sunnah dalam ilmu hadis. Kalau kita bicara dalam fan ilmu fikih, makna sunnah adalah ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Sunnah dalam ilmu fikih maknanya apa yang diperintahkan oleh syariat secara tidak wajib. Diperintah tapi tidak wajib. Itulah sunnah dalam pembahasan ilmu fikih. Adapun sunnah, kalau kita bahas dalam pembahasan ilmu akidah atau manhaj, makna sunnah kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali artinya adalah al-i'tiqad as-sahih, keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar. Sehingga kalau kita bicara tentang sunnah, kita lihat di fan ilmu apa kita bicara tentang sunnah. Berarti sekarang kalau kita bicara tentang sunnah dari kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani, maknanya apa? Keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar. Karena kita sedang bicara terkait dengan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini definisi dari sunnah. Kemudian terkait dengan sunnah, bahwasanya umat ini adalah umat yang dinisbatkan kepada sunnah. Dan perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penamaan ahlu sunnah itu penamaan yang datang belakangan. Di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada penamaan ahlu sunnah. Di zaman Nabi dan para sahabat, orang-orang yang beriman kepada Nabi itu julukannya al-muslimun, kaum muslimin. Dan itu datang di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah sammakumul muslimin, yang memberi nama kalian dengan muslimin. Jadi kita ini sudah diberi nama dengan muslim. Di masa itu tidak dikenal Ahlus Sunnah dan seterusnya. Min qablu, sebelumnya, wa fi hadha, dan pada saat ini. Ini penamaan kaum muslimin di masa itu. Ini muslimun atau muslimin. Kapan muncul penamaan Ahlus Sunnah? Penamaan Ahlus Sunnah ini muncul di masa tabi'in. Setelah masa sahabat. Kenapa demikian? Kenapa muncul penamaan ini? Disebutkan oleh sebagian ulama yang pertama kali memberikan nama Ahlus Sunnah adalah seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah.
Kata beliau, kanan nasu la yas'aluna 'anil isnad. Dulu manusia tidak pernah bertanya tentang sanad. Mana sanad kalian, mana riwayat kalian? Dulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, ketika muncul fitnah di tengah umat, mulai muncul banyak pendusta yang mengatasnamakan atas nama Nabi. Mulai muncul banyak ahlul bidah yang mereka juga meriwayatkan hadis-hadis. Maka barulah para ulama ketika itu selektif dalam mengambil riwayat. Ketika disampaikan kepada mereka hadis, kata Muhammad bin Sirin, qalu, mereka berkata, sammu lana rijalakum. Tolong sebutkan rawi-rawi kalian. Jadi awal-awalnya ketika sahabat menyampaikan hadis, tidak pernah tabi'in itu bertanya. Misal Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada muridnya Abu Saleh. Tidak pernah muridnya berkata, wahai Abu Hurairah, mana sanadnya, ini sahih atau dhaifnya? Siapa yang mensahihkan ini? Tidak. Karena semua sahabat itu udul, semua sahabat itu adil. Tapi ketika muncul banyak pendusta, mereka mulai selektif. Sammulana rijal. Beliau melanjutkan, fayunzaru ila ahli sunnah. Maka dilihat kepada ahlus sunnah. Fayukhadhu hadithuhum. Maka diambil hadis mereka. Fayunzaru ila ahlil bid'ah. Kemudian dilihat kepada ahlul bid'ah. Fala yukhadhu hadithuhum. Dan hadis mereka tidak diambil. Kalimat Muhammad bin Sirin, kalimat fayunzaru ila ahli sunnah, ini dianggap oleh para ulama di antara tabi'in yang pertama kali menamakan dengan ahlus sunnah. Dan di sini kita akan singgung sedikit setelah penamaan muslimin, bahwasanya ahlus sunnah ini memiliki beberapa nama-nama. Di antara nama dari ahlus sunnah adalah yang pertama ahlus sunnah. Ini yang paling terkenalnya. Penamaan yang kedua ada tambahan ahlus sunnah wal jamaah. Apa makna jamaah di sini? Ulama menyebutkan al jamaah ini punya dua makna. Makna jamaah yang pertama adalah majtama'a alaihi nabi ma'a ashabi. Apa-apa yang Nabi dan para sahabat bersatu di atasnya. Itu jamaah. Jadi ketika dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, berarti dia berpegang terhadap sunnah Nabi dan bersatu sebagaimana para Nabi dan para sahabat bersatu di atas. Ini makna jamaah yang pertama. Makna jamaah yang kedua adalah jama'atul muslimina ma'a imamihim. Kelompok kaum muslimin bersama pemimpin dan penguasa mereka. Sehingga kalau dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, berarti mereka berpegang dengan sunnah dan bersama penguasa kaum muslimin yang sah. Ini penamaan yang kedua. Penamaan yang ketiga adalah as-salafi. As-salafi. Perlu dipahami, nama salafi ini bukan nama yang datang belakangan. Tapi ini penamaan yang mengisyaratkan ahlus sunnah. Dia bukan kelompok, dia bukan golongan. Tapi siapapun yang berpegang dengan sunnah Nabi, dia boleh menisbatkan dirinya dengan kalimat as-salafi. Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah punya kitab tentang nasab-nasab. Judulnya Al-Ansab. Beliau sebutkan semua nasab dari zaman Nabi sampai zaman beliau. Di antara nisbah yang ada dan terkenal di masa itu adalah as-salafi. Dari mana datang penisbatan ini? As-salafi datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ketika Fatimah radhiyallahu taala anha pernah dibisiki oleh Nabi. Bisikan pertama membuat Fatimah tersenyum. Bisikan yang kedua membuat Fatimah menangis. Karena Nabi membisikkan beliau akan meninggal dunia. Kemudian Nabi berkata kepada Fatimah, "Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki." Nabi berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya ni'mas salaf, sebaik-baiknya salaf
ana laki, aku untuk dirimu. Sehingga Nabi ketika itu menamakan dirinya dengan salaf. Jadi as-salafi ini penamaan sudah ada dari masa dahulu. Disebutkan oleh para ulama, bukan Wahabi ganti baju, bukan. Memang ada penamaan yang secara ilmiah bisa dibuktikan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penamaan yang keempat disebut dengan al-firqatun najiyah. Al-firqah an-najiyah. Firqah artinya kelompok. An-najiyah yang selamat. Dari mana datang penamaan ini? Penamaan ini datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis iftiraqul ummah. Pada hadis perpecahan umat. Nabi sebutkan Yahudi berpecah, Nasrani berpecah, dan Islam juga berpecah. Beliau bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan berpecah umatku. Perhatikan kalimat umatku. Menunjukkan yang berpecah ini semuanya masih siapa? Masih umat Nabi. Sehingga jangan sembarangan kita memvonis seseorang keluar dari umat Nabi, keluar dari Islam, pasti masuk neraka. Ini haram, tidak boleh. Karena Nabi sebutkan yang berpecah ini ummati, masih umatku. Menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Kalimat semuanya dalam neraka ini bukan kalimat vonis, perlu dipahami. Ini namanya kalimat wa'idiyah, kalimat ancaman. Jadi maksudnya golongan-golongan sisanya ini terancam dengan neraka, bukan pasti masuk neraka, bukan. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sifhum lana." Tolong beritahu kami, siapa yang selamat satu ini? Siapa al-firqah an-najiyah ini? Siapa golongan yang selamat ini? Perhatikan jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak menyebut kelompok, Nabi tidak menyebut golongan, Nabi tidak menyebut jamaah, Nabi tidak menyebut partai. Tapi Nabi menyebutkan sifat. Siapa yang masuk dalam sifat itu, dari manapun golongannya, apapun suku bangsanya, dia masuk al-firqatun najiyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Satu kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang berada sebagaimana aku dan para sahabatku hari ini. Jadi siapa yang berpemahaman sebagaimana pemahaman para sahabat dan Nabi alaihi salatu wasallam di masa itu, maka dia adalah al-firqah an-najiyah. Walaupun dia hidup di tengah lautan, walaupun dia hidup di tengah hutan sana, selama dia berpegang dengan sunnah Nabi, dia al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Kemudian penamaan berikutnya, yang keberapa ini? Yang kelima, disebut dengan at-ta'ifah al-mansurah. At-ta'ifah artinya kelompok, al-mansurah yang ditolong. Nah, kelompok yang ditolong. Penamaan ini datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq." Senantiasa sebuah kelompok dari umatku dhahirina al-haq. Mereka berdiri di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak membahayakan mereka yang menelantarkan mereka, tidak membahayakan mereka yang menyelisihi mereka, dan mereka demikian sampai hari kiamat. Di hadis ini Nabi sebutkan senantiasa sebuah kelompok dari umatku ditolong, menang di atas al-haq. Dari hadis ini para ulama menamakan golongan yang selamat dengan at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Kemudian penamaan yang terakhir dari orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ashabul hadis atau ahli hadis. Ashabul hadis atau ahli hadis.
Penamaan ashabul hadis ini adalah bentuk penafsiran dari Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau menafsirkan hadis tadi, senantiasa sebuah kelompok dari umatku akan ditolong, berada di atas al-haq. Kata beliau, kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka itu. Itu komentar Imam Ahmad. Kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka itu yang ditolong. Maka ini diantara penamaan-penamaan dari orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga boleh seorang itu menisbahkan diri mereka dengan penisbatan-penisbatan dan penamaan-penamaan yang ada. Boleh dikatakan saya ahlus sunnah wal jamaah, saya salafi, saya firqah najiyah, saya taifah al-mansurah, saya dari golongan ashabul hadis. Tidak masalah, diperbolehkan. Dikarenakan muslimin, kalimat muslimin sudah menjadi kalimat yang umum. Bahkan orang Syiah pun yang mengkafirkan dari sahabat-sahabat Nabi, mereka mengatakan diri mereka apa? Muslimin. Sehingga untuk membedakan mana ahlu sunnah yang berada di atas pemahaman yang benar, maka ditambahkan penisbatan saya muslim ahlus sunnah. Dan penjelasan ini ada dalam kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan penamaan-penamaan ahlu sunnah. Kemudian pembahasan berikutnya masih terkait dengan muqaddimah. Di sini kita sudah jelaskan makna sunnah, artinya adalah al-i'tiqad as-sahih, akidah atau keyakinan yang benar. Para ulama ketika mereka membahas ilmu akidah, mereka memiliki penamaan-penamaan yang penamaan ini kembali kepada pembahasan akidah. Setidaknya ada 7 penamaan terkait dengan pembahasan akidah. Penamaan yang pertama kadang disebut dengan al-i'tiqad. Al-i'tiqad. Seperti kitabnya Al-Lalikai rahimahullah. Beliau punya kitab judulnya I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian penamaan yang kedua kadang disebut dengan al-aqidah. Jadi kadang ilmu i'tiqad, kadang ilmu aqidah. Maknanya sama. Contohnya kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini penamaan yang kedua. Yang ketiga kadang disebut dengan At-Tauhid. Dan kitab Tauhid sudah ada dari masa para ulama di masa dahulu. Ada kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, muridnya Al-Imam Al-Muzani. Ada kitab Tauhid karya Ibnu Mandah. Ada kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, pembahasan tentang akidah. Kemudian penamaan yang keempat kadang disebut dengan asy-syari'ah. Jadi ilmu akidah kadang disebut dengan ilmu asy-syari'ah. Ada kitab akidah yang berisikan riwayat-riwayat karya Al-Ajurri, judulnya Asy-Syari'ah. Penamaan berikutnya adalah al-iman. Sebagian ulama menamakan pembahasan akidah dengan iman. Seperti Kitabul Iman. Kitabul Iman membahas tentang akidah. Penamaan yang terakhir adalah al-usul. Kita mungkin sering baca kitab al-usul al-thalathah, al-usul sittah. Isinya pembahasan apa? Akidah atau fikih? Pembahasan akidah. Maka ini penamaan-penamaan yang disebutkan para ulama untuk mengisyaratkan dari pembahasan akidah. Baik, maka ini muqaddimah terkait pembahasan kita. Sekarang kita masuk ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Ketika beliau tertuduh dengan penyimpangan dalam akidah, beliau menulis akidah ini, beliau akan bahas tentang Al-Quran, tentang kebangkitan dari kiamat dan pembahasan-pembahasan yang lainnya yang beliau tertuduh dengannya.
Dan di sini beliau membuktikan beliau berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau berada di atas akidah guru beliau, akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka ketika kita baca kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani, secara tidak langsung kita sedang belajar akidahnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i di Mesir, beliau punya majlis, punya halaqah, punya taklim khusus. Ketika beliau wafat, yang menggantikan murid beliau namanya Al-Buwaiti rahimahullah. Ketika Al-Buwaiti wafat, yang menggantikan adalah Al-Imam Al-Muzani. Ini menunjukkan bahwa Imam Al-Muzani ini punya kedudukan di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau buka risalahnya dengan basmalah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-nama Allah yang Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Beliau buka dengan basmalah, sebagaimana yang masyhur, ada 4 faedah. Kenapa beliau buka kitabnya dengan basmalah? Faedah yang pertama, dalam rangka mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran, setiap dari surat-suratnya dipisah atau dibuka dengan basmalah. Faedah yang kedua, dalam rangka mencontoh sunnah para nabi. Sunnah para nabi. Yang membuka dengan basmalah bukan cuma Nabi Muhammad. Disebutkan Nabi Muhammad SAW pasca perjanjian perdamaian Hudaybiyah, Nabi SAW di tahun ke-6 Hijriyah, beliau menuliskan surat untuk para raja. Dikirimkan ke Mesir, dikirimkan ke Khurasan, dan banyak lagi. Dan Nabi SAW selalu membuka surat-surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml disebutkan ketika beliau menuliskan surat beliau untuk Ratu Saba, disebutkan dalam Al-Quran, wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini faedah yang kedua, dimulai dengan basmalah. Faedah yang ketiga adalah tabarrukan billah, dalam rangka memohon keberkahan kepada Allah. Sehingga ketika kita memulai sesuatu dengan nama Allah, sama saja kita memohon keberkahan kepada Allah. Faedah yang keempat adalah isti'anatan billah, dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah dalam ilmu bahasa, ketika mereka mengi'rab huruf ba pada kalimat Bismillah, kata mereka ba di sini maknanya ba lil isti'anah, huruf ba yang maknanya memohon pertolongan. Ketika dikatakan Bismillah, maka maknanya dengan pertolongan dari nama-nama Allah. Kenapa mereka mengatakan ba lil isti'anah? Salah satunya untuk membantah dari orang-orang Qadariyah dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya makhluk itu bisa melakukan segala sesuatu walaupun tanpa pertolongan Allah. Kata mereka makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri, sehingga tidak perlu memohon pertolongan kepada Allah. Seperti Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan ba di sini bukan ba isti'anah, tapi kata beliau ba di sini ba al-musahabah, artinya bersama, bukan memohon pertolongan. Ketika dikatakan bismillah, maknanya cuma bersama dengan nama-nama Allah. Maka yang benarnya selain al-musahabah, ba di sini bermakna isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian terkait dengan ismillah, nama-nama Allah dalam ilmu usul disebut dengan mufrad mudhafun, sekalimat mufrad yang diidhafahkan, yang memiliki makna umum. Sehingga kalau dikatakan bismillah dengan nama Allah, maknanya dengan semua nama Allah. Sehingga ketika kita membaca basmalah, kita sedang memohon pertolongan dengan semua nama dari nama-nama Allah. Allah punya nama-nama. Kita akan jelaskan nanti kaidah-kaidah
terkait dengan nama dan sifat Allah. Allahi, di sini ada 3 nama Allah. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Allah maknanya kata Ibnu Abbas, Dzul Uluhiyah, pemilik peribadatan. Itu makna Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Allah, menunjukkan Allah memiliki semua jenis peribadatan. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmati Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Itu Rahman. Adapun Rahim, Dzur Rahmah Al-Khassah, pemilik rahmat yang khusus. Jadi Rahman dan Rahim kalau diterjemahkan secara bahasa artinya sama-sama penyayang. Cuma dari segi uslub penerjemahan bahasa Indonesia dibedakanlah, ada yang pengasih, ada yang penyayang. Adapun secara bahasa maknanya sama. Ar-Rahman penyayang, Ar-Rahim penyayang. Bedanya kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang sifatnya luas. Allah menyayangi semua makhluk, muslim maupun kafir, beriman maupun tidak beriman. Apa buktinya? Yang muslim diberikan makan, yang kafir diberikan makan. Yang muslim diberikan harta, yang kafir juga diberikan harta. Bahkan kadang yang kafir hartanya lebih banyak. Kasih sayang Allah yang luas ini adalah konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahman. Oleh karena ada sebuah surat yang di situ berisikan kasih sayang Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Dia yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan. Dia yang menciptakan al-insan, semua manusia. Yang muslim diciptakan, yang kafir juga diciptakan. Ini Rahman. Kemudian Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang sifatnya khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah rahmat terhadap orang-orang yang beriman. Ini yang membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sama-sama Allah zat yang maha menyayangi, hanya saja yang satu bersifat luas, yang satu khusus untuk orang-orang yang beriman. Kemudian beliau melanjutkan, "Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda." Semoga Allah menjaga kami dan kalian bittaqwa, dengan ketakwaan, dan memberi taufik kepada kami dan kepada kalian untuk mencocoki petunjuk. Muwafaqah mencocoki, al-huda petunjuk. Ini kalimat adalah kalimat doa. Beliau sedang mendoakan orang-orang yang tadi menulis surat untuk beliau, untuk bertanya apakah benar Imam Al-Muzani berada di atas penyimpangan akidah. Maka Imam Muzani mengawali dengan doa kepada mereka. Dan ini pun doa untuk yang membaca kitab beliau. Dari sini di antara faedah yang bisa kita ambil, menunjukkan rahmatnya para ulama kepada kaum mukminin. Dan kita perhatikan kitab-kitab para ulama, banyak mereka selipkan doa-doa untuk kita para pembaca, para penuntut ilmu. Seperti kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah." Atau dalam Al-Qawaidul Arba', "Arsyadakallahu li ta'atihi," dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat doa. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ilmu dan rahmat itu sesuatu yang selalu jalan berbarengan. Semakin berilmu seseorang, dia semakin merahmati orang lain. Semakin jahil seseorang, semakin tidak paham cara merahmati orang lain. Oleh karenanya, manusia yang paling sayang kepada kita itu siapa? Siapa?
Rasulullah. Kenapa? Kenapa? Karena beliau manusia paling berilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Oleh karenanya seorang muslim Ahlussunnah semakin dia belajar agama, semakin bertambah ilmunya, bukan semakin keras hati dan sikapnya, tapi semakin lembut, semakin halus, semakin baik tutur katanya, semakin pandai dia menjaga diksi, mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Maka ini terkait dengan rahmat. Al-Imam Al-Muzani seorang alim, dari bentuk rahmat beliau kepada kita, beliau mendoakan, "Asamanallahu wa iyyakum." Semoga Allah menjaga kami dan kalian dengan ketakwaan dan memberi taufik kepada kami dan kalian untuk mencocoki petunjuk. Di sini beliau singgung kalimat at-taqwa dan kalimat al-huda. Kita jelaskan sedikit. At-taqwa, kalimat taqwa secara bahasa diambil dari kalimat wiqayah. Artinya penjaga atau penjagaan. Jadi taqwa secara bahasa itu maknanya penjagaan. Dikarenakan taqwa itu menjaga seorang hamba dari azab Allah. Taqwa menjaga seorang hamba dari hukuman dan api neraka. Dikatakan taqwa. Adapun definisi secara istilah, makna dari taqwa, ada ucapan yang bagus dari seorang salaf namanya Talaq bin Habib rahimahullah. Beliau mendefinisikan taqwa dengan definisi yang jami' mani, yang sangat mencakup maknanya. Kata beliau, taqwa adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah. Kata beliau, taqwa adalah engkau melakukan ketaatan di atas cahaya ilmu karena mengharapkan pahala. Melakukan ketaatan di atas ilmu karena mengharapkan pahala. Jadi ketaatan yang dilakukan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kejahilan, bukan karena malu saja, tapi memang di atas ilmu dia bangun ketaatan. Kemudian wa antatruka maksiatallah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah takhafu iqaballah. Di atas ilmu karena takut azab Allah. Ini takwa. Dia tinggalkan maksiat di atas ilmu karena takut azab Allah. Karena orang itu meninggalkan maksiat itu macam-macam niatnya. Ada orang meninggalkan minum khamar. Yang satu, saya hari ini libur dulu. Hari ini libur dulu. Yang satu, saya tidak minum khamar dikarenakan sesuatu yang diharamkan. Mana yang takwa? Yang satu atau yang kedua? Yang kedua. Karena dia tinggalkan khamar tadi di atas ilmu. Adapun yang pertama, dia tinggalkan minum khamar karena hari ini libur dulu. Berarti besok minum. Bukan di atas ilmu dia tinggalkan. Ini definisi takwa. Kemudian di situ beliau sebutkan mencocoki petunjuk. Al-huda. Apa makna al-huda? Al-huda maknanya adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini sebagaimana penafsiran dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Al-huda maknanya al-ilmun nafi' dan ad-dinul haq maknanya adalah amal saleh. Dan ilmu itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ilmu yang murni bermanfaat. Yang murni bermanfaat. Itulah ilmu agama. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang murni bermudarat, membahayakan.
Contohnya adalah ilmu sihir, ilmu perdukunan. Ini ilmu yang secara murni membahayakan, bahkan bisa mengkafirkan seorang hamba. Yang ketiga adalah ilmu yang mubah dan kedudukannya sesuai dengan niat. Itulah ilmu-ilmu dunia. Ilmu dunia hukum asalnya masuk dalam ilmu yang mubah. Kapan dia menjadi pahala? Kalau dia bermanfaat untuk kaum muslimin. Kapan dia jadi dosa? Kalau dia membahayakan kaum muslimin. Oleh karenanya ketika kita diajarkan Nabi doa di pagi hari, Nabi langsung ikat ilmu yang diminta, ilmu yang mana? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Langsung diikat dengan kalimat ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena diinginkan di situ ilmu yang secara mutlak memberikan manfaat, itulah ilmu agama. Sehingga ketika beliau mendoakan kita agar mencocoki petunjuk, yakni mencocoki ilmu yang bermanfaat, mencocoki ilmu agama. Maka ini kalimat dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Adapun kalimat-kalimat beliau berikutnya insyaallah kita jelaskan di pertemuan mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.